Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang takwa, didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kembali kami sampaikan bahwa hal yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga adalah takwa, yang kedua akhlak yang mulia. Di pertemuan yang lalu kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan takwa, mulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk selalu bertakwa. Kemudian juga kemarin kita sempat membahas karakteristik ciri khusus dari orang-orang bertakwa. Adapun pada kesempatan kali ini kita masih seputar takwa, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini penjelasan dari sabda Nabi bahwa hal yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa. Makanya kita cukup panjang pembahasan tentang takwa ini. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita mengetahui beberapa karakteristik ciri dari orang-orang bertakwa, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas karunia yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, orang bertakwa itu mendapatkan surga, jelas. Ini sebagaimana sabda Nabi tadi, termasuk ayat-ayat yang kami sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi orang-orang bertakwa disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang bisa kita kutipkan, misalkan Allah sebutkan di surah At-Tur ayat ke-17, kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, orang-orang muttaqin itu mereka fi jannati wa na'im, mereka berada di dalam taman-taman surga, wa na'im, dan mereka hidup dalam kenikmatan, ketenangan, dan seterusnya. Jadi sangat jelas sekali Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa surga. Dan banyak ayat-ayat yang lain, banyak sekali ya Bapak Ibu ya, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa tempat orang-orang bertakwa itu adalah surga. Kemudian karunia Allah yang kedua bagi orang bertakwa ialah mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Sebagaimana ayat yang sering kita baca,
Surah Al-Baqarah surah kedua ayat kelima, kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim al-ayah. Orang-orang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kita dalam menjalani kehidupan ini tetap pastinya membutuhkan pedoman, membutuhkan petunjuk. Jangankan perjalanan dari dunia menuju alam akhirat, perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu kota menuju kota yang lain, kita membutuhkan petunjuk, membutuhkan Google Map atau membutuhkan Grab kalau nggak tahu jalan. Sama ketika perjalanan kita dari alam dunia ini menuju akhirat, kita juga memerlukan pedoman, memerlukan petunjuk. Dan alhamdulillah Allah turunkan petunjuk itu melalui firman-Nya yaitu Al-Qur'an, termasuk sabda hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata orang-orang bertakwa itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, selalu dituntun hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam panduan Allah, dipandu itu. Bukan keren gitu ya. Jadi hidup dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita memang butuh panduan Bapak Ibu ya. Hidup itu sebagaimana logika perumpamaan yang kami sampaikan tadi, perjalanan itu. Termasuk kalau kita beli sesuatu yang baru itu. Kita katakanlah beli HP baru. Biasanya HP itu akan ada apanya? Buku panduannya, biar orang yang baru membeli HP ini bisa mengoperasikan HP secara baik dan benar. Bayangkan loh itu, sekedar untuk mengoperasikan HP saja butuh panduan, butuh pedoman, apalagi untuk menjalani kehidupan dunia ini. Sangat jelas sekali kita membutuhkan panduan, membutuhkan pedoman. Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, dipandu, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karunia Allah bagi orang bertakwa adalah mereka mendapatkan keberuntungan. Beruntung mereka adalah orang-orang yang sukses, orang yang berhasil. Jadi ternyata Allah punya standar lain untuk kategori sukses itu. Ternyata kategori sukses, standar sukses dalam pandangan Allah ialah ketika kita memiliki takwa. Sebagaimana surah Al-Baqarah tadi, surah kedua ayat kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses katanya. Orang yang sukses. Ini sedikit berbeda dengan standar sukses yang kita biasa percayai. Sukses itu adalah ketika kita memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, itu sukses. Ya enggak apa-apa juga, tidak ada masalah kalau sukses tapi ukurannya punya pangkat yang tinggi, maka Fir'aun masuk orang sukses berarti.
Kalau sukses itu ukurannya adalah kaya, Qarun masuk di situ, masuk kategori sukses. Tetapi ternyata alhamdulillah Allah punya standar yang lain untuk mengkategorikan orang itu sukses atau tidak. Ternyata diukur dengan ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bertakwa sukses. Orang tidak kaya bertakwa juga sukses. Jadi semua orang punya kesempatan untuk dikategorikan sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala selama dia betul-betul bertakwa. Itu. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk sukses berhasil dalam pandangan Allah selama dia bertakwa. Makanya juga Allah sebutkan di surah yang lain, surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-200, kata Allah, ayat terakhir ya, Ali Imran ayat terakhir ayat ke-200, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, menjadi orang-orang yang beruntung, sukses di dunia, lebih-lebih di akhirat dalam pandangan Allah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan dicintai oleh Allah. Allah sebutkan di Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-76, di ujung ayatnya, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dahsyat sekali itu. Ternyata tidak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan ketika kita mencintai Allah, ternyata dibalas cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita suka kepada seseorang, tiba-tiba orang itu rabi dengan orang lain katanya, menikah dengan orang lain, cintanya bertepuk sebelah kaki, sebelah tangan. Tapi beda ketika orang cinta kepada Allah, ternyata cintanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muttaqin. Ketika Allah sudah cinta, wis udah hidup itu enak. Sama ketika kita dicintai oleh seseorang, pastinya kita akan diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh orang yang mencintai kita. Sama ketika Allah mencintai kita, alhamdulillah insyaallah kita diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada belasan ini. Kita selesaikan insyaallah ini. Yang kelima, orang bertakwa adalah orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah, surah Ali Imran surah ketiga ayat 15, di ujung ayatnya kata Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Masjid Tuhan ini. Jadi bagi orang-orang bertakwa itu kata Allah, mereka mendapatkan surga. Kemudian wa azwajum mutahharah, mereka mendapatkan pasangan-pasangan, ya istri gitu lah, atau apa gitu, pasangan. Wa ridwanum minallah, dan orang-orang bertakwa itu juga kata Allah mendapatkan ridwan, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang-orang yang diridhai oleh Allah ditempatkan di
di surga. Alhamdulillah, ridha. Bahkan di surah yang lain itu Allah sebutkan wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah itu justru lebih besar daripada surga itu sendiri, kata Allah ya. Di surah yang lain ya. Kata Allah wa ridwanum minallahi akbar, dan ridha Allah itu lebih baik, bahkan lebih besar daripada surga itu sendiri. Jadi karunia Allah berupa ridha itu justru lebih besar daripada surga itu sendiri. Alhamdulillah. Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, karunia Allah, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali ini. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan orang-orang bertakwa itu ditolong oleh Allah. Misalkan Allah sebutkan di surah An-Naml ayat ke-53 dan surah Fussilat ayat ke-18, kata Allah, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami tolong mereka dan kami selamatkan mereka, orang-orang mukmin itu, wa kanu yattaqun, dan mereka termasuk juga orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, Allah tolong, Allah selamatkan. Alhamdulillah, ini di dunia termasuk juga di akhirat. Pertolongan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, orang bertakwa mendapatkan solusi dan kemudahan. Jadi orang-orang bertakwa itu diberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dia hadapi. Allah sebutkan misalkan di Quran surah banyak ya, misalkan di surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-71 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum al-ayah. Jadi kata Allah, orang-orang bertakwa itu yuslih lakum a'malakum, Allah akan memudahkan urusan kalian, kata Allah. Jadi setelah Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, kalau kita sudah bertakwa, ternyata Allah sebutkan yuslih lakum a'malakum, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Mungkin sulit dalam pandangan kita urusan kita, mungkin berat masalah yang kita hadapi dalam pandangan kita, tetapi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dimiliki bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk juga surah At-Talaq surah ke-65 ayat ke-2 sampai 4, Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, al-ayah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah sediakan makhraja, jalan keluar, solusi, bukan selasi ya, solusi, jalan keluar. Termasuk di ayat 4-nya surah At-Talaq, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dari urusan-urusan yang dia hadapi. Alhamdulillah. Jadi urusan kita ternyata diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan enak gitu ya. Enak. Itu orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah,
orang bertakwa juga mendapatkan ampunan dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi orang bertakwa itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan misalkan di Quran surah apa namanya? Nuh. Surah ke-71 ayat ketiga dan keempat, kata Allah, "Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum." Al-ayah. Jadi Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah. Apa yang akan didapat ketika kita bertakwa kepada Allah? Kata Nabi Nuh itu, yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kalian lakukan. Tentunya lagi-lagi dosa-dosa yang tidak berkaitan dengan hakul adami, dengan sesama manusia. Kalau dosa-dosa kita berbuat zalim kepada seseorang, dia beristighfar kepada Allah, juga harus minta maaf kepada orang yang dia zalimi, kepada orang yang bersangkutan. Tetapi selama dosa-dosa yang kita lakukan itu tanda kutip ya hanya berkaitan dengan Allah, maka itu peluang besar akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul beristighfar, termasuk bertakwa. Termasuk juga kalau dia betul-betul bertakwa, pastinya akan meminta maaf terhadap orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia sakiti. Dan masih banyak ya ayat yang lain Bapak Ibu. Allah menjanjikan ampunan dosa bagi orang-orang yang bertakwa. Misalkan surah yang lain, surah Al-Ahzab juga tadi ayat ke-71, surah Al-Anfal ayat ke-29 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, karunia Allah yang lain bagi orang bertakwa, mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi dilipat gandakan tuh pahalanya. Allah sebutkan di Quran surah At-Talaq surah ke-68 ayat ke-5, kata Allah, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni, hapus dosa-dosanya, kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan ganjarannya. Kata orang Jawa, ganjarannya, pahalanya. Jadi amalannya sedikit tapi balasannya dilipat gandakan. Itulah orang-orang bertakwa, karunia Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, orang bertakwa mendapatkan rezeki yang barakah dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah sebutkan di Quran surah Al-A'raf ayat ke-96, kata Allah, "Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Al-ayah. Seandainya penduduk suatu desa beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama', niscaya akan kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Langit menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tanaman-tanaman. Itu berkah dari Allah, langit dan bumi. Bukan hujan yang menimbulkan banjir ya Bapak Ibu ya. Jadi barakah dari langit dan bumi. Termasuk rezekinya barakah itu la barakati minas sama, berkah kata Allah.
termasuk rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Allah sebutkan di surah At-Talaq ayat ke-2 dan ke-3, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia solusi jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, orang bertakwa itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali ya, ayatnya sering kita dengar. Kata Allah sebutkan di Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13, kata Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Duhai manusia, kata Allah, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kalian hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bernegeri-negeri. Ada orang Madura, ada orang Jawa, Sunda, Indonesia, Amerika, dan seterusnya. Tapi perlu diingat, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa, bukan dilihat dari jenis kelaminnya, bukan dilihat dari mana asalnya, tidak. Orang Madura gak bertakwa semuanya misalkan, gak begitu juga. Semuanya punya kesempatan bertakwa, punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi ternyata standar kemuliaan dalam pandangan Allah lagi-lagi dilihat dari takwanya, bukan pada yang lain. Ini sering kita ulang-ulang Bapak Ibu ya. Sering kita ulang-ulang bagaimana standar kemuliaan itu dilihat dari takwanya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, Allah melihat hati dan amal-amal soleh kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bentuk fisik kita, rupa kita, dan embel-embel yang lain itu tidak ada gunanya dalam pandangan Allah. Yang dilihat adalah kebersihan hati dan amal-amal soleh yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, orang bertakwa itu mendapatkan furqan. Apa itu furqan? Furqan itu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, termasuk kemampuan untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan di Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-29, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-ayah. Duhai orang-orang yang beriman, seandainya kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan furqan, keberanian. Jadi sikap seorang mukmin, orang bertakwa itu dia berani menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mungkin kita di antara kita kebanyakan meyakini yang benar itu benar, tetapi belum berani menyatakan yang batil itu batil. Insyaallah di antara kita hampir semuanya atau bahkan semuanya mampu meyakini yang benar itu benar, yang salah itu salah.
tetapi mungkin belum di antara kita belum mampu untuk menyatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Dan alhamdulillah orang-orang bertakwa punya kemampuan yang seperti itu. Berani dia. Kenapa? Karena Allah sudah cabut rasa takutnya itu ya. Jadi Allah sudah cabut rasa takutnya. Yang ditakutkan oleh orang bertakwa itu adalah takut sakaratul maut, takut akan azab Allah. Adapun yang lain-lainnya itu tidak ada rasa takut. Allah sudah ambil tuh, cabut rasa takutnya. Kemudian yang berikutnya, orang bertakwa itu juga akan memperoleh ilmu. Allah kasih ilmu itu. Allah kuatkan amalannya, kuatkan ilmu dan seterusnya. Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya kata Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah al-ayat. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu, Allah akan memberikan ilmu kepada alhamdulillah itu. Jadi orang-orang bertakwa itu kita tahu ya, ilmunya itu bermanfaat, termasuk mungkin ya, ilmunya itu mungkin kuat hafalannya itu, kuat hafalannya. Jadi sekarang kan enak kalau ngajar pakai laptop gitu ya, itu tak ilmu sebetulnya. Jadi ilmunya berada di dalam laptop, ilmunya berada di dalam HP, tab dan seterusnya. Tetapi kata para ulama itu al-ilmu fis sudur, ilmu itu berada di dalam hati, la fis sudur, tidak berada dalam kertas, kata ulama. Tidak berada dalam buku catatan, tapi ilmu itu berada dalam hati, dalam ingatan. Ilmu itu pas mati lampu, laptopnya mati, hilang ilmunya. Itu sekarang. Tapi tidak bagi orang-orang bertakwa, dia kuat hafalannya, kuat ingatannya, ilmunya lengkap. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah dan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.